Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kegiatan ekonomi. Jadi tetap di tema 2 ya Mas Ihan, tentang kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Kita mulai ya. Oke. Pengertian kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, manusia itu pasti memerlukan uang, pasti memerlukan biaya untuk hidupnya. Maka ada kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi hal tersebut, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan makanan. Nah, maka mereka melakukan kegiatan ekonomi ini. Nah, untuk macam-macam kegiatan ekonomi sendiri ada 3 yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, contoh dari barang, misalkan ada pabrik tas yang menghasilkan tas-tas bermerek atau tas-tas wanita, tas-tas sekolah. Nah, itu merupakan contoh produksi di bidang barang. Kemudian ada pabrik sepatu. Nah, pabrik sepatu ini menghasilkan barang juga. Kemudian di bidang jasa. Kalau di bidang jasa dia tidak menghasilkan barang, tapi dia menggunakan menggunakan tenaganya. Contohnya ada dokter, guru, atau tukang cukur. Kemudian yang kedua ada distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini apa? Kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi setelah barang diproduksi di pabrik, kemudian barang tersebut akan disalurkan ke konsumen melalui kegiatan distribusi seperti itu. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh distributor atau orang yang melakukan kegiatan distribusi. Ketika barang sampai di konsumen, maka oleh konsumen barang tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Contohnya misalkan kalau pakaian ya dipakai untuk kegiatan sehari-hari, makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimakan untuk menghasilkan tenaga. Nah, itu merupakan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Nah, ini perlu diketahui ya. Dari macam-macam kegiatan ekonomi ini ada orang yang berperan di dalamnya. Kalau kegiatan produksi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya. Kemudian orang yang melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran disebut distributor. Kemudian orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, ini. Kemudian kita lanjut pengelolaan usaha di bidang ekonomi. Nah, untuk pengelolaannya sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada yang dikelola secara individu, ada juga yang dikelola secara kelompok. Kita ke yang individu dulu. Kalau usaha yang dikelola individu atau perseorangan, usaha ekonomi itu biasanya dikelola oleh satu orang dan dengan modal sendiri atau modal yang kecil. Seperti itu. Contohnya seperti coba bisa sambil dibuka LKS-nya ya. Kita lihat di halaman 52. Nah, di situ ada pengelolaan usaha di bidang ekonomi. Nah, kalau di yang individu ini yang dikelola sendiri, nah biasanya modalnya kecil yang pertama. Terus untungnya ya untuk orang perseorangan tersebut. Kemudian
Contohnya misalkan ada usaha pertanian, ada usaha industri kecil, pabrik kecil yang biasanya rumahan itu, nah biasanya dikelola oleh satu orang. Kemudian ada perdagangan, kerajinan tangan, dan jasa. Kemudian yang kedua ada kelompok usaha yang dikelola secara berkelompok. Jadi ada beberapa orang, 2 atau lebih orang yang berkumpul dan bersepakat untuk membuat sebuah usaha, mendirikan sebuah pabrik. Nah, usaha yang dikelola secara berkelompok biasanya merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan ditanggung semua pihak yang terlibat. Seperti itu. Kita lihat ya, nah usaha kelompok ini dibagi menjadi beberapa macam. Nah ini, pengelolaan usaha secara kelompok. Yang pertama ada firma. Firma merupakan persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab dibagi rata kepada para pemiliknya, keuntungan yang diperoleh juga dibagi rata sesuai dengan akta pendirian. Oke, misalkan contoh ya. Si A dan si B berteman. Kemudian mereka bersepakat untuk membuat satu usaha bersama yang menggunakan nama bersama. Kemudian tanggung jawabnya dibagi secara rata sama si A dan si B. Jadi keduanya sama-sama menjalankan usaha. Seperti itu. Kemudian keuntungan yang diperoleh, nanti jika ada keuntungan yang diperoleh, dia akan dibagi rata juga kepada si A dan si B. Kemudian yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. Nah, CV ini CV. Nah, CV ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Anggota CV atau CV dibagi menjadi 2, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Keuntungan yang diperoleh CV dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, bedanya apa sama firma? Kalau persekutuan komanditer ini, misalkan ada si A dan si B mendirikan usaha. Kemudian mereka bersepakat, ya wes, si A saja yang datang ke kantor setiap hari yang mengurusi semua kegiatan yang ada di kantor, dan si B hanya memberikan modal untuk menjalankan usaha, tapi dia tidak datang ke kantor. Hanya si A yang datang ke kantor, si B tidak datang ke kantor. Nah, si A ini disebut sebagai anggota aktif, si B sebagai anggota pasif. Nah, karena A setiap hari datang ke kantor mengurusi kegiatan yang ada di kantor, maka dia disebut anggota aktif. Dan si B hanya memberikan modal untuk perusahaan, tapi dia tidak ikut bekerja di kantor, maka dia disebut sebagai anggota pasif. Nah, keuntungan yang diperoleh CV dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi mereka akan bersepakat untuk membaginya secara adil sesuai porsinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Nah, PT adalah perusahaan yang berbadan hukum yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bahwa seseorang ikut menanam modalnya di perusahaan. Nah, jadi kalau PT ini usaha yang didirikan oleh orang-orang yang membeli saham di perusahaan tersebut. Jadi misalkan ada perusahaan A, nah kita ingin menjadi anggota dari perusahaan tersebut, maka kita bisa membeli saham yang ada di perusahaan tersebut. Saham itu berupa surat berharga yang isinya menyebutkan bahwa kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, terus keuntungannya seperti apa? Jadi kalau orang yang sudah memiliki saham, maka dia akan mendapatkan dividen atau keuntungan yang akan dibagi pada anggota-anggotanya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4 ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, Badan Usaha Milik Negara ini biasanya dimiliki oleh negara. Seperti itu. Kemudian ada koperasi. Koperasi ini
merupakan usaha bersama di bidang ekonomi yang menganut asas kekeluargaan. Nah, menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Bagaimana cara kita menghargai ragam kegiatan usaha orang lain? Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam bidang perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, sekian untuk materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung ke guru kelasnya masing-masing ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.